Shalom, sahabat-sahabat relawan Injil Indonesia. Senang sekali pada saat ini kita dapat bertemu kembali dalam YouTube channel Relawan Injil Indonesia. Pada saat ini, sahabat-sahabat relawan Injil, saya sedang bersama-sama dengan seorang sahabat saya. Nanti sebentar dia akan memperkenalkan diri, dan dia seorang hamba Tuhan yang baru saja dia merasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Nah, pada saat ini kita langsung saja yuk berkenalan dengan siapakah yang sebamping kiri saya. Langsung, siapa nih? Silakan, brother. Halo, nama saya Johnson. Asal saya dari Sorong, Papua Barat. Oke, Johnson, mungkin boleh cerita sedikit tentang bagaimana sih dulu, kenapa bisa ke Jakarta sih? Awal mula saya mau ke Jakarta itu ketika lihat kakak-kakak atau teman-teman. Ya, saya juga di sana. Hobi saya menari. Saya lihat kakak-kakak dan teman-teman di TV nari-nari. Saya juga pengen kayak gitu. Makanya itulah yang membuat saya tertarik harus ke Jakarta, menambah pengalaman di bidang tari. Oh, jadi ke Jakarta itu karena untuk menambah pengalaman ya, pengalaman menari ya. Terus waktu di Jakarta bagaimana kehidupan Johnson waktu di Jakarta? Banyak sekali yang saya lewati, proses-proses yang saya lewati banyak sekali. Kehidupannya membaur dengan kehidupan Jakarta yang begitu apa namanya, yang pokoknya yang inilah, Sempat pokoknya kehidupannya minum gitu ya. iya, Minum, terus kemudian merokok itu hal yang biasa lah ya. Terus kemudian ya mungkin menari gitu kan, selalu mungkin dari malam sampai pagi gak tidur gitu ya. iya. Pokoknya kehidupannya seperti itu ya sebelumnya ya. Terus kemudian setelah Johnson misalnya tinggal di Jakarta, terus bagaimana ceritanya? Sekarang kan Johnson tinggal di Cinere nih, ya kan? Iya. Terus kemudian setelah itu Johnson saya tahu sudah menikah ya. Waktu sebelumnya Johnson waktu menikah gitu kan ya. Tinggal dulu di mana tuh? Saya awalnya masih sendiri. Oh, mas sendiri. Masih Oke. sendiri, saya ngekosnya di Cikini. Oh, ngekos di Cikini. Terus bertemu lah ya Bertemulah dengan sama Mili ya. Iya, sama Mili. Oke. Bertemu sama Mili. Terus saya juga kebetulan ada dapat kerjaan Iya. main musik. Iya. Kebetulan saya juga bisa main musik dikit-dikit. Oh, dikit-dikit main musik ya. Tapi sebenarnya pasti hebat lah main musiknya ya. Terus ada satu adik perempuan. Oh, oke. Dia yang sama-sama nari, teman nari. Oh, teman-teman nari ya. Ya, namanya Rosa. Dia ngajak saya ngajak kerjaan main musik di kafe. Disitulah terus saya ketemu sama partner main musik saya juga. Oh, oke. Dengan kakak Rudi Rudi siapa? Yendidai ya? Ya. Oke. Dan disitulah puji Tuhan. Mungkin ini jalan Tuhan yang Tuhan pertemukan. Terus saya mulai berhubungan dengan istri saya. Saya pindah dari Cikini. Oh, jadi saat bertemu dengan Mili, terus kemudian akhirnya pindah dari Cikini ke Kebagusan ya. Pindah dari Cikini ke Kebagusan. Tinggal bersama-sama Mili di sana ya. Bersama-sama. Oke. Terus ya seiring waktu berjalan, saya punya anak di sana ya. Ya, langsung anak pertama namanya? Anak pertama namanya Bagus. Oh, Bagus. Ya, nama bagus banget ya, Bang. Bagus ya. Terus kemudian? Ya, saya mulai, karena tempat tinggal kami juga kebetulan di sana kecil. Oke, iya. Itu hanya cukup untuk berdua. Iya. Makanya saya ngambil keputusan, kita harus nyari tempat yang baru. Oh, harus mencari tempat yang baru ya? Yang lebih besar, karena kebetulan anak ini kan nanti semakin besar, dia butuh tempat yang harus luas untuk bermain atau bergerak ya. Dan puji Tuhan, saya belum sempat ngomong. Oh, belum sempat ngomong ya? Belum sempat ngomong untuk cari tempat, tapi mungkinlah itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan ya. Terus ini anak baru satu? Baru satu. Oh, oke. Terus di ujung mau perpindahan itu, kakak ini yang tadi saya bilang kakak Rudi ini. Kakak Rudi Yedida ini ya. Kakak Rudi ini ngajak terus bilang, sudah Pak, daripada ini pindah aja.
Papa Ade itu apa? Bapak Ade, Iya. maksudnya saudara laki-laki ya, Iya, saudara adik laki-laki. gitu ya. Iya. Oke. Kemudian? Nah, disuruh ngajak pindah aja, nanti dibantu cari tempat. Oke, jadi ditawarkan untuk dicarikan tempat tinggal ya. Kemudian? Ya, sampai akhir tahun kemarin 2019, Ya. kakak itu ngajak saya kita pindah. Awal tahun 2020 kemarin kita pindah Oh, jadi Januari awal berarti pindah ke daerah Cinere. dari Cina. Dan pada saat itu Johnson baru sudah punya anak lagi, Sudah punya anak yang kedua berarti ya. Dan ketika itu saya pernah mendengar cerita dari Johnson bahwa mujizat Tuhan juga berlaku ya pada saat itu ya. ya, Bagi Johnson ya, waktu milih mau melahirkan anak kedua ya. Gimana sih ceritanya? mau yang anak kedua, proses anak kedua itu saya benar-benar pada waktu saya benar-benar tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi nggak punya uang sama Nggak punya sekali uang. ya. Oke. Tapi lagi ada kerjaan, cuman lagi belum ada bisa ya, cuman belum bisa ngambil duit. Belum sama harus duit ya. Kerjaan selesai dulu baru saya ngambil duit. Tapi dalam keadaan waktu itu nggak punya duit, Johnson tuh berdoa nggak gitu kan ya? Jadi Berdoa tuh atau sering ke gereja, saya mau atau sering baca Alkitab. apa? Gereja saya bisa ke gereja Oh, sering ke gereja Ya. juga, oke. dan berdoa juga pasti saya berdoa Berdoa. sebelum melakukan aktivitas pasti saya selalu berdoa. Tapi masih ini ya, Iya. mengkonsumsi alkohol Masih. lanjut ya. Masih. Oke. Jadi dunia dan surga sama-sama jalan. Dunia suka tetap jalan ya, waduh. Iya iya. Terus kemudian udah lanjut. Ya. Jadi semenjak pada waktu mau kelahiran anak yang kedua, hanya uang yang di saku cuma 50.000. Uang hanya 50.000. Dan pada waktu itu saya punya kerjaan harus itu kita nari, ada acara nari di HUT, Ya. HUT salah satu partai Ya. di Kemayoran. Kemayoran ya. Nah, dan uang 50.000 hanya untuk uang transportasi karena harus hadir, hari itu harus hadir, Ya. tidak bisa tidak, harus hadir. Karena itu JR terakhir, besoknya mau pentas, Pentas ya. JR terakhir harus pentas. Ya. Ya sudah saya tidur sampai pulang latihan saya tidur sampai jam 4. Ya. Saya tidur sampai jam 4 lewat dibangunin sama Mili. Ini ya. Bangunin, bangun. Terus karena capek kan, Ya. terus saya bilang kenapa, dia bilang bangun dulu saya mau melahirkan. Saya bilang, saya ngomong gitu, Ya. kok ini selalu bikin capek, saya tahu saya capek, bikin saya capek lagi. Ya, waktu itu ya, Waktu itu. karena belum sepenuhnya hidupnya tuh menyerahkan diri pada Tuhan ya, jadi masih ada lah bahasa-bahasa Ya. seperti itu yang dikeluarkan ya. Nah, jadi terus itu banyak pecah. Oh, Banyak percaya, saya bilang coba cek baik-baik dulu, jangan kok kincing kali. oke. Ya sudah, dia bilang tidak benar sih ya, karena bagus nih masih tidur, Ya, masih ngantuk, ya sudah saya bilang bagus, jalan aja, kita jalan langsung ke rumah sakit ya. langsung ya, kita jalan dari lumayan sih, dari kos-kosan ke Rumah sakit jalanan. itu jauh ya. Di jalanan dulu kita tunggu angkot Tunggu angkot. jam 4 lewat lah. Tunggu angkot terus kita ke rumah sakit Jati Padang di Pasar Minggu. Sampai di sana diperiksa, terus katanya belum, masih pembukaan 1 apa. Ya. Periksa masih pembukaan, jadi disuruh terserah mau pulang atau mau tunggu. Sudah saya bilang, tapi pada saat itu perasaan macam bilang pokoknya jalan saja gitu, Ya. jalan saja, padahal ini tidak ada uang. Oh, Ya, lagi tidak ada nggak- Jadi pada saat itu sama sekali tidak punya uang buat ke rumah sakit. buat ke rumah sakit, tapi hanya Ya. jalan saja, jalan. Terus kemudian setelah itu karena nggak punya uang, terus kemudian setelah itu milih melahirkannya di Jati Padang. Tidak. Oh tidak. Terus Jadi sampai kemudian di rumah sakit Jati Padang dirujuk dirujuk ke rumah sakit Pasar Pasar Minggu. Minggu. Oke. Nah, sampai di situ, jadi maksud saya ini hanya karena kan jiar, Iya. saya harus, ini kan pasti saya terlambat Iya. datang. Jadi saya punya maksud, saya harus apa? Ngambil foto Mili, Iya. terus saya kirim di WhatsApp untuk Oh, minta izin. buat Saya minta bilang izin, saya minta oke. izin untuk saya datang terlambat Iya. karena dari itu mau melahirkan. Saya bilang, ya saya handphone pada waktu itu juga hanya bisa pakai wifi, Oh. tidak bisa data, tidak bisa. Sudah saya foto dia, saya harus kembali karena password wifi handphone ini
terima kasih baik di kos-kosan. Iya. Jadi harus balik ke kos-kosan. Saya balik, saya dengan bagus, saya belum semua belum mandi makan belum kan, baru masih kecil belum jalan gitu. Sudah ngurus dia, saya balik ke kos-kosan. Sampai di kos-kosan terus buka pintu, saya mandiin kasih bersih bagus, kasih mandi dia semua. Terus saya berdoa di situ kan. Iya. Saya berdoa, tapi dalam perasaan tidak usah takut mungkin, tapi tidak ada perasaan takut sama sekali, tidak ada. Tapi Tuhan bilang, kau harus berdoa. Dalam hati saya berdoa selesai saya berdoa, saya kirim WhatsApp foto tadi mau minta izin ke kakak pelatih nih. Iya. Oh, istri saya mau melahirkan. Saya bilang, saya maksudnya bilang, kakak saya mohon izin, saya tetap datang latihan, ujian, tapi saya mungkin agak lambat. Iya. Karena Mbak itu mau melahirkan. Saya kirim foto. Sudah, saya kirim foto. Pas sebentar saya kirim foto, saya kasih makan bagus. Saya beli kue. Saya beli kue di warung, saya kasih makan dia. Sebentar kasih makan dia handphone bunyi. Tapi waktu itu ada beras kan di rumah? Ada kan? Oh, ada beras ya. Okay. Cuman karena cari yang jadi aja mungkin. Oh ya. Karena cepat karena harus kembali. Jadi sudah, saya kasih makan dia, handphone bunyi. Iya. Handphone bunyi, saya periksa di WhatsApp terus akan yang pelatihnya bilang gini. Oh sudah tidak apa-apa, kau urus Maito dulu, biar lahiran dulu gitu. Urus Maito dulu, 15 menit dari sekarang kakak kirim kau uang. Oh, puji Tuhan ya. Jadi doamu pada saat itu dijawab ya? Dijawab. Okay. Langsung saya, aduh terima kasih. Dan memang pas-pasan ini juga duit yang dalam saku ini. Iya. Pas-pasan untuk kembali, saya mau balik ke sini sudah bisa. Jadi sudah, karena saya sudah janji bilang nanti pasti saya datang. Iya. Setelah saya duduk, minta lama WhatsApp masuk lagi bilang kakak sudah transfer kau duit. Iya. Silakan pergi ambil. Jadi langsung kamu Langsung Johnson ke ATM. Saya titip bagus di tetangga. Oke. Terus saya kembali ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Jadi sampai di rumah sakit, terus dirujuk kita dari rumah sakit Jati Padang dibawa ke rumah sakit Pasar Minggu. Sampai di Pasar Minggu lagi, begitu lagi ada mujizat Tuhan terjadi di situ lagi. Sampai di rumah sakit Pasar Minggu saya bawa milik orang, saya masuk di IGD, sampai masuk terus diperiksa terus apa tolong ke sana lengkapi dulu persyaratan. Iya. Isi administrasi apa segala macam. Nah terus saya cuma pegang apa? KTP, dia punya KTP, terus saya jalan ke administrasi. Terus ditanya, Bapak ini mau bayar umum atau ada BPJS? Ditanya ada BPJS tidak? Ada BPJS tidak? Saya bilang tidak ada. Berarti bayar umum, saya bilang ya bayar umum. Ya. Oke. Sudah. Dia tanya lagi, benar mau bayar umum? Benar saya mau bayar umum. Sudah. Terus dia ketik nama, dia minta KTP, saya kasih KTP. Terus dia ketik nama terus dia tanya, mending pakai BPJS. Iya. Jadi saat itu nggak tahu kalau seandainya Mili itu punya BPJS ya. Okay. Mending pakai BPJS karena ini ibu pernah setahun yang lalu ada berobat di sini. Oh, okay. Saya bilang oke sudah pakai BPJS. Sampai dalam saya tanya Mili, kok pernah berobat di sini tidak? Dia bilang saya ini tidak pernah berobat sama sekali. Jadi ini mujizat Tuhan terjadi ya. Iya. Jadi biaya perobatan Mili semua pada saat melahirkan anak kedua itu bebas. Karena ada BPJS ya. Iya. Oke. Sampai selesai. Dan serta berlanjut setelah itu ya. Iya. Setelah Billy udah melahirkan, punya anak kedua gitu ya. Iya. Setelah itu saya pindah ke Cinere. Oke, setelah itu pindah ke Cinere ya, dibantu sama kakak Rudi yang didai tadi ya. Oke, sudah pindah nih ke Cinere. Nah, pada saat pindah ke Cinere, apa saja yang terjadi dalam kehidupannya Johnson? Awal mula kita pindah, lewat 2 harinya, saya mulai sakit. Mulai rasa sakit ya? Ya, kemudian? Mulai rasa sakit. Saya pas rasa sakit juga, terus mulai isu-isu ini, COVID. COVID ya? Pekerjaan mulai terhambat. Iya, tempat yang biasa, kafe yang biasa kita nyanyi tiap malam minggu ditutup. Terus apalagi kayak macam kita kan penari tidak boleh rame-rame kan, tidak ada tempat keramaian pun ditutup. Jadi semua pekerjaan Johnson pada saat itu akhirnya terhenti. Jadi pada saat itu pendapatan Johnson dari mana aja itu? Pertama awal-awal mulai itu Tuhan saya punya tabungan. Puji Tuhan. Punya tabungan tapi habis juga. Tabungan habis. Habis. Dan memang saya ini orangnya apa-apa sendiri tuh kan kata. Iya. Tapi ya mungkin karena
Tuhan itu masih terlalu sayang saya, Iya. sampai dengan sendirinya mama saya dan adik itu mulai, apalagi adik saya ini dari dulu kita jarang sekali kontak-kontakan. Bukan Jadi selama ini hubungan dengan mama, dengan adik-adik semua itu terputus. putus, Jarang berkomunikasi Jarang. dengan mereka. Tapi pada saat Johnson sakit, Johnson akhirnya berkomunikasi dengan Ya, mereka. yang saya suka berkomunikasi cuma mama. Oh, semua mama ya? Ya, sering-sering kali berkomunikasi dengan mama, cuman dengan adik ini jarang. Tapi ketika sakit mungkin karena Tuhan juga bekerja di hati Pak adik, terus ingin dengan sendiri adik itu hubungi saya, kakak bagaimana keadaan, Ya. tanya-tanya gitu, terus saya langsung ceritanya sekarang lagi begini. Tapi pada saat itu Johnson sebelumnya itu kan masih tetap minum alkohol gitu ya Johnson. Atau sudah berhenti pada saat itu? Sudah Berhenti ya? berhenti. Kalau sudah berhenti, puji Tuhan. Jadi pada saat sakit itu ya benar-benar ya jatuh ya, benar-benar ya. Oke, jadi sudah berkomunikasi dengan orang tua. Dan setelah itu apa saja yang Johnson lakukan sehari-hari ya karena sakit ya waktu itu ya? Itu dalam pergumulan juga berarti ya? Ya, hanya di hari-hari di rumah. Hari-hari di rumah. Hari-hari di rumah ya berdua. Tapi belum tahu. Kalau sakitnya apa nih? Sebenarnya apa nih? Oke. Hanya asal-asal minum obat aja. Oke, jadi sakit minum-minum obat saja. Selama berapa minggu tuh minum obat terus? Bukan berapa minggu, hampir 4 bulan apa? Hampir 4 bulan tuh tidak ke rumah sakit Tidak ya? ke rumah sakit. Oke. 4 bulan lebih tidak ke rumah sakit periksa lagi. Karena Ya. mau ke rumah sakit takutnya Takut COVID juga. takut COVID. Oke. Ya. Makanya Iya, saya iya. takut terus. Terus ceritanya bagaimana sampai Johnson bisa ke Terus rumah saya sakit? takut, bukan takut, tidak ada biaya juga kan. Oh. Kami memang uang hanya hemat untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi pada saat itu mau ke rumah sakit tidak ada biaya juga, Ya, ya karena udah dipakai karena ini pekerjaan udah nggak ada gitu ya, pekerjaan udah tidak ada sama sekali. Jadi akhirnya uang itu pakai semua, tabungan terpakai semua ya. pakai semua. Akhirnya mau ke rumah sakit udah nggak punya uang sekarang. Nah terus kemudian gimana ceritanya sampai Johnson bisa ke rumah sakit? Puji Tuhan, seiring waktu berjalan saya dipertemukan dengan Kakak Rudi ini, Iya. dipertemukan sama teman-teman dari Relawan Injil. Oh puji Tuhan ya. Pertemukan. Nah itu dan Jadi Kakak Rudi ini seorang hamba Tuhan juga Hamba ya, Tuhan juga. hamba Tuhan juga ya. Ya. Jadi selain beliau sini kuliah juga, Kuliah, gitu ya. ya. Terus kemudian setelah itu pelayanan juga ya. Ya. Oke. dipertemukan, dan puji Tuhan yang Bertemu dengan teman-teman relawan Injil juga ya. dengan teman-teman Oke. Relawan Injil dan ya teman-teman Relawan Injil dan mereka tergerak membantu saya. Oke, jadi pada saat itu teman-teman dari relawan Injil tergerak juga untuk membantu Johnson gitu kan ya. Terus kemudian ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Ya. Teman-teman yang antar saya ke rumah sakit dan Ya. semua biaya sama sekali ya pertolongan dari teman-teman itu, mereka ngantar saya dan periksa ke rumah sakit. Ya. Jadi Johnson dibawa ke rumah sakit, seluruh biaya semua teman-teman relawan Injil bantu juga gitu kan ya. Jadi akhirnya tahu ya sakit Tahu, apa. akhirnya saya tahu ya. Ya, setelah tahu sakit apa, terus kemudian apa tindakan selanjutnya apa? Diarahkan untuk berobat lagi. Berobat. Oke. Diarahkan berobat, ikuti program. Ikut program ya. Jadi Tuhan benar-benar menolong Johnson pada saat itu. Selesai tahu sakitnya apa, terus kemudian setelah itu Johnson diarahkan buat ambil obatnya gratis ya. Obatnya gratis. Obatnya gratis ya pada saat itu ya. Jadi tahu kalau Johnson pada saat itu sakit paru-paru ya. Dan akhirnya harus mendapatkan obat untuk diminum selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan buat minum ya obatnya. Dan sekarang ini berarti sedang menjalani ini ya, program minum obat ya. Yang Johnson rasakan bahwa gimana perasaannya pada saat itu, karena kayak mujizat Tuhan ya gitu ya. Misalnya nggak punya uang lagi COVID gitu kan ya, bisa obat gitu kan ya, dan kemudian dapat obat juga, diarahkan dapat obat. Itu benar-benar perasaannya seperti apa sih? Apa yang Johnson dan keluarga rasakan pada saat itu? Waktu saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur sekali. Memang Tuhan terlalu baik dan Tuhan terlalu sayang saya. Ya, Tuhan terlalu sayang saya sampai segala macam cara Tuhan harus tarik saya, harus kembali, harus tidak bisa ini kalau harta saya yang harus kembali. Ada sesuatu yang ada
ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kemuliaan Tuhan sendiri menurut saya. Dan mungkin bukan mungkin menurut teman-teman semua muat dan semenjak saya bahkan di waktu kita mau pergi periksa pun juga saya dapat mujizat di situ. Saya dapat mujizat pulang sebelumnya saya waktu buang air kan ya ini kan, tapi semenjak pulang dari kita periksa sekejap itu hilang. Pas pulang tuh hilang, tidak ada sakit yang kincing, masih kecurigaan tentang kincing itu infeksi saluran hilang semenjak pas pulang dari pemeriksaan. Jadi banyak mujizat Tuhan yang terjadi ketika saya dipertemukan dengan teman-teman saudara-saudara dari relawan Injil, dan pas dipertemukan kita mereka sering datang bantu saya dalam doa. Sering datang berbagi firman Tuhan dengan saya luar biasa, dan Tuhan nyatakan kita kemuliaan Dia terus. Amin. Jadi Johnson saat itu belajar firman Tuhan, berdoa bersama-sama dengan teman-teman relawan Injil ya, bersama-sama. Siapa-siapa di sini teman-temannya pengen tahu juga sih? Ada Jody, oke. Sanu, Wih, kemudian kawan satu Rio, Rio lagi, oke. ya, keluar dengan kakak Eva juga. Oh iya. Ya, terus kemudian? Ya, ada kakak besar, satu kakak Jeffrey. Oh, kakak Jeffrey ya, kakak Jeffrey Rubiak ya. Terus kemudian yang ngajarin, ya, terus pendetanya siapa yang ngajarin? Pendeta Julius. Oh, dengan Pak Pendeta Julius Sihotan ya. Jadi pada saat itu sharing firman Tuhan sama mereka, ada KPA bersama, kelompok dalam alam kita bersama. Dan Johnson pada saat itu apa yang Johnson rasakan ketika belajar firman Tuhan dan terus berdoa pada saat itu? Ketika kalau masuk saat kita, saya dikunjungi, keluarga dikunjungi, kita tidak tahu kalau istri tidak tahu kenapa berusaha sendiri perasaan kalau ketika dikunjungi didoain terus belajar perasaan senang sekali. Ada sukacita. Iya, saya senang sekali karena tidak tahu kenapa tapi macam rindu saya gitu. Rindu ingin selalu dengar firman Tuhan. Rindu selalu memiliki kerinduan selalu mendengar firman Tuhan. Ya. Dan terus kemudian setelah belajar firman Tuhan, saat itu Johnson berarti mengambil satu keputusan ya pada saat itu. Apa yang Johnson setelah sudah mengerti dan mengambil satu tekad ya untuk bertobat ya pada saat itu ya dalam baptisan. Saya sendiri pribadi lepas dari semua saya sendiri keputusan saya harus hidup baru. Ya, jadi satu keputusan yang Johnson ambil harus hidup baru di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya harus hidup baru dan memang pergumulan yaitu harus menikah. Harus menikah ya. Ya. Oke. Harus menikah karena sudah punya anak dua. Oh, sudah punya anak dua. Jadi sebelumnya belum nikah ya. Menikah. Jadi hanya tinggal hidup bersama-sama dengan Billy dan mengasihi Billy gitu ya. Dan memang punya kerinduan untuk meresmikan secara gereja ya, dan juga secara Tuhan. Dan puji Tuhan ya. Dan puji Tuhan, segala sesuatu Tuhan telah siapkan. Segala sesuatu Tuhan persiapkan. Amin ya. Sampai tanpa sepeser pun saya siapkan, Tuhan siapkan. Jadi tanpa sepeser pun Tuhan siapkan ya. Yes. Jadi saat itu Johnson dan juga Millie setelah Bapak mengambil komitmen, setelah itu dibaptis tanggal berapa? Dibaptis tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober ya. Dibaptis tanggal 3 Oktober pada saat itu. Terus kemudian saat itu Setelah dibaptis langsung dilanjutkan dengan pernikahan. Dengan pengukuhan. Dengan pengukuhan ya. Pengukuhan pernikahan. Wow, puji Tuhan ya. Jadi berkat Tuhan tuh double sekali dalam kehidupan Johnson ya. Jadi setelah memang hidupnya diubahkan, bertobat gitu ya. Kemudian setelah itu menerima baptisan dan juga pengukuhan pernikahan tanpa sepeser pun uang dikeluarkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Setelah itu kasih tahu keluarga dong. Ya. Kalau saya keluarga semua saya sudah tahu. Jadi keluarga semua kasih tahu ya. Saya sudah tahu. Dan mereka kaget. Kaget ya. Kaget karena tidak ada kabar, tidak ada apa segala macam. Tiba-tiba video muncul. Tiba-tiba video langsung muncul ya. Wah,
Wow, berarti pada saat itu memang teman-teman semua membantu pernikahan semua ya? Bahkan teman-teman di Jakarta juga kaget, waduh, udah pulang dari mana sampai bisa ada acara pernikahan di tengah pandemi begini. Wow, jadi teman-temannya sendiri pun juga kaget gitu ya. Waktu kameramen siapa sih kameramennya waktu itu ya? Kameramennya siapa? Kalau tidak salah Martin apa? Oh, Bang Martin ya? Iya, Bang Martin. Wah, Luar biasa. videonya mantap juga berarti ya? Mantap sekali. Harusnya bayar tapi ini gratis ya? Iya, Wah, Martin. puji Tuhan ya. Jadi memang seluruh acara jemaat semua bantu gitu kan ya. Dan waktu itu saya dengar waktu itu ketua jemaatnya juga ikut membantu ya. Iya. Jemaat dari Philadelphia ya pada saat itu, Iya. Bapak Ibrahim ya. Iya. Yang memang sudah seperti orang tua juga sendiri ya, jadi ikut membantu juga. Jadi seluruh acara pernikahan selesai. Jemaat ikut membantu pada saat itu ya. Jemaat semua. Ikut membantu gitu ya, dan meramaikan juga acara pada saat itu. Jadi Johnson dan juga keluarga waktu itu berarti gerejanya berarti di gereja yang Philadelphia ya, Cinere ya. Wow, puji Tuhan. Berarti satu pengalaman yang luar biasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Johnson dari kehidupannya yang dulu ya datang ke sini hanya untuk merantau, ikut mencari pengalaman, dan akhirnya ikut terlibat di dalam kehidupan dunia gitu ya, yang ada di Jakarta gitu ya. Ya pasti tahu lah ya teman-teman orang muda maupun juga sahabat-sahabat relawan Injil gitu ya. Tapi Tuhan ubahkan ya, bertemu dengan umat-umat Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dan merasakan bagaimana kasih Tuhan itu mengubahkan ya melalui firman Tuhan. Nah, sekarang komitmen Johnson nih buat ke depan apa Johnson? Dan apa yang Johnson mau sampaikan buat seluruh sahabat-sahabat relawan Injil Indonesia? Silakan Johnson. Kalau saya cuma mau sampaikan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Harus gunakan kesempatan itu baik-baik. Karena hidup hanya sekali, gunakan kesempatan sekali itu baik-baik. Tuhan Maha Pengasih, tapi juga Tuhan adalah Allah yang cemburu, ingat. Tidak boleh main-main dengan hidup. Tidak boleh main-main juga dengan Tuhan. Karena Tuhan bukan untuk dipermainkan. Harus fokus, kita harus semangat. Teman-teman harus sayangi Tuhan lebih dulu. Amin, amin, puji Tuhan. Jadi puji Tuhan buat kesaksian yang telah dibawakan oleh Johnson ya, Johnson yang berasal dari Sorong dan sekarang menjadi warga Cinere ya, sahabat di dalam Tuhan juga. Dan kesaksiannya luar biasa. Tadi kita sudah saksikan bagaimana seorang Johnson yang awalnya kehidupannya begitu jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan terus bawa hidupnya, dan akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, hidupnya diubahkan. Dan saudara-saudara, seperti firman Tuhan katakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah ada dalam hati dan juga pikiran, Tuhan akan berikan kalau kita hidup mengasihinya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan sahabat kita Johnson. Sahabat-sahabat relawan Injil, saksikan lagi kesaksian yang akan datang pada waktu-waktu yang akan datang. Dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.